Harta kekayaan Grace Natali, ex-jurnalis kini jabat komisaris BUMN Main, ID. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia alias PSI, Grace Natali Luisa, disorot usai mendapat jabatan baru di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Belum genap 1 bulan mengemban amanah sebagai staf khusus Presiden, kini Grace Natali diberi kepercayaan menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Main, ID. Diketahui, Grace Natali diangkat Presiden Jokowi sebagai staf khusus Presiden pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Kemudian pada tanggal 10 Juni tahun 2024, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Grace menjadi komisaris Main ID dalam rapat umum pemegang saham tahunan, RUPST, BUMN sektor energi tersebut. Selain mengangkat Grace Natali jadi komisaris, RUPST Main ID juga sepakat mengangkat Fuad Bawazir sebagai komisaris utama Main ID. Meski tak diketahui pasti, namun, dalam beberapa tahun ke depan diprediksi harta kekayaan Grace Natali akan terus bertambah. Adapun jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Main ID, saat ini yaitu Dewan Komisaris. Komisaris Utama, Fuad Bawazir Komisaris Independen, Muhammad Munir Komisaris Independen, Pamitra Wineka Komisaris, Astera Primanto Bakti Komisaris, Grace Natali Komisaris, Nicholas Teguh Budi Harjanto Direksi. Direktur Utama, Hendy Priyo Santoso Wakil Direktur Utama, Dani Amrul Ihdan Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha, Diloseno Widakdo Direktur Keuangan, Ahmad Fasri Direktur Manajemen Risiko dan HSSE, Nur Hidayat Udin Kisaran Gaji Komisaris. Sebagai Komisaris Main ID, gaji Grace Natali diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 13, Embu, 09, 2021 tentang perubahan ke-6 atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PR 04, Embu, 2014 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Jika merujuk dari peraturan tersebut, pendapatan yang diterima seorang komisaris BUMN mempertimbangkan beberapa faktor, yakni skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perseroan, serta faktor-faktor lain yang relevan. Selanjutnya untuk penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kewenangan pemegang saham melalui mekanisme RUPS. Adapun rincian untuk gaji atau honorarium untuk komisaris adalah sebagai berikut, Komisaris Utama, Ketua Dewan Pengawas mendapatkan honorarium sebesar 45% dari Direktur Utama. Wakil Komisaris Utama, Wakil Ketua Dewan Pengawas mendapatkan honorarium sebesar 42,5% Direktur Utama. Anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas mendapatkan honorarium sebesar 90% Direktur Utama. Untuk diketahui, merujuk dari Inalum Annual Report 2019 yang sebelum berganti nama ke Main ID, gaji Direktur Utama Inalum sebesar Rp325 juta per bulan. Profil Grace Natali. Grace Natali Luisa lahir pada tanggal 4 Juli tahun 1982 di Jakarta. Grace mengenyam pendidikan di SMA K3 BPK Penabur, Jakarta. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya di jurusan Akuntansi Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, IBII. Dilansir tribunNewsWiki.com, sebelum berkecimpung di dunia politik, Grace pernah berkarir sebagai seorang jurnalis. Di antaranya, Grace pernah menjadi penyiar di Liputan 6 yang tayang di SCTV. Grace juga sempat mengembangkan karirnya di stasiun TV lain, seperti ANTV dan TIFN. Ketika bekerja di TIFN, Grace Natali berkesempatan mengikuti kursus kilat di Maastricht School of Management di Belanda pada Januari hingga April tahun 2009 silam. Namun, tak hanya di studio, Grace Natali juga sempat terjun ke lapangan untuk liputan. Grace Natali pernah meliput tragedi tsunami Aceh 2004 dan meletusnya Gunung Talang, Sumatera Barat. Kemudian konflik Poso di Sulawesi Tengah hingga liputan terorisme Agustus tahun 2009 di Temanggung, Jawa Tengah. Karir politik. Grace Natali memutuskan untuk terjun ke dunia politik pada tahun 2014. Ia mengungkapkan keinginannya untuk mendirikan partai yang bebas korupsi. Grace kemudian mendirikan Partai Solidaritas Indonesia. Ia sempat menjabat sebagai Ketua Umum PSI dan kini dirinya bertugas sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina PSI. Pada Pileg 2024, Grace berkontestasi sebagai calon legislatif, caleg, DPR RI dari daerah pemilihan, Dapil.
Jakarta 3. Namun, dirinya gagal melenggang ke Senayan karena PSI tak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4% pada pemilu 2024. Padahal, Grace Natali meraup 193.556 suara. Sumber kekayaan Grace Natali. Berikut ini rangkuman sumber kekayaan Grace Natali, yang diperkirakan akan terus melonjak dalam beberapa tahun ke depan. 1. Jurnalis ternama. Sebelum masuk ke dunia politik, Grace Natali merupakan seorang jurnalis dan news anchor berpengalaman. Grace Natali memulai karirnya sebagai jurnalis atau news anchor di program Liputan 6 milik SCTV. Di sana, Grace banyak meliput berbagai peristiwa politik, ekonomi, sosial, hingga kriminal. Pada 2006, Grace pindah dan menjadi jurnalis di ANTV. Selang 2 tahun, Grace kembali pindah ke TVN. Selama menjadi jurnalis, Grace banyak terlibat dalam wawancara eksklusif dengan tokoh internasional. Mulai dari Steve Forbes, CEO Forbes, Jose Ramos Horta, Presiden Timor Leste, hingga Abhisit Vejajiva, Perdana Menteri Thailand. Grace juga meliput sejumlah peristiwa besar seperti tsunami Aceh 2004, letusan Gunung Talang, konflik di Poso, dan penggerebekan teroris di Temanggung. Beberapa penghargaan juga didapatkan Grace selama menjadi jurnalis, yaitu Anchor of the Year 2008 dan Runner-up Jewel of the Station 2009 versi blog News Anchor Admirer. 2. Jadi CEO lembaga riset. Pada Juni tahun 2012, Grace Natali memutuskan meninggalkan karirnya sebagai jurnalis dengan bergabung ke sebuah lembaga riset bernama Saiful Mujani Research dan Consulting, SMRC. Saat itu, Grace menjabat sebagai CEO dan memimpin lembaga riset tersebut. Sejak saat itu, Grace mulai mengenal dunia politik dan membangun jaringan dengan orang-orang yang dekat dengan politik. Posisinya sebagai CEO menjadi satu di antara sumber kekayaan Grace Natali. 3. Pendiri Partai Solidaritas Indonesia. Pada akhir 2014, Grace Natali bersama beberapa orang lainnya seperti Raja Juli Antoni, Isyana Bagus Oka, Jeffrey Giovanni, Suni Tanuwijaya, kini sudah mundur, dan Sumardi mengadakan perbincangan untuk mendirikan Partai Solidaritas Indonesia, PSI. PSI resmi berdiri pada tanggal 16 November tahun 2014 berdasarkan Akta Notaris Widyatmoko, SH nomor 14 tahun 2014. Grace Natali juga sempat menjabat sebagai Ketua Umum PSI pada tanggal 16 November tahun 2014 hingga tanggal 16 November tahun 2021. Setelah itu, dia digantikan oleh Giring Ganesa. Saat ini, Grace Natali menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina yang juga menyumbang kekayaan Grace Natali. 4. Komisaris Main ID. Grace Natali resmi ditunjuk sebagai Komisaris Main ID berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, RUPST. Rapat tersebut juga menunjuk Fuad Bawaziar sebagai Komisaris Utama dan Pamitra Wineka sebagai Komisaris Independen. Main ID, Mining Industry Indonesia, adalah perusahaan holding BUMN di industri pertambangan yang menaungi beberapa perusahaan, yaitu PT Antam Terbuka, PT Bukit Asam Terbuka, PT Freeport Indonesia, PT Inalum, dan PT Timah Terbuka. Saat ini, Grace Natali berarti mengemban tugas sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Staf Khusus Presiden, dan Komisaris Main ID. 5. Istri pengusaha terkenal. Grace Natali menikah dengan Kevin Osmond pada tanggal 8 Oktober tahun 2011. Kevin Osmond merupakan seorang pengusaha yang aktif di dunia startup. Kevin merupakan pendiri Printerus.com, yaitu perusahaan platform B2B yang menyediakan kebutuhan cetak dan kemasan. Printerus sudah berdiri sejak 2018 dan terus berkembang. Pada awal karirnya, Kevin bersama 3 teman kuliahnya juga mendirikan ITINDO, perusahaan yang melayani jasa web development. Erick Thohir, Menteri BUMN resmi menunjuk Grace Natali Luisa menjadi Komisaris Main ID Holding BUMN untuk industri pertambangan. Keputusan pengangkatan Grace Natali itu menjadi salah satu hasil dari rapat umum pemegang saham tahunan Main ID yang digelar pada hari Senin 10 Juni 2024. Kemudian dilansir dari Kompas.com, selain mengangkat Grace Natali menjadi komisaris, RUPS Main ID juga sepakat mengangkat Fuad Bawasir sebagai komisaris utama Main ID. Fuad ditunjuk untuk menggantikan Doni Munardo yang sebelumnya wafat.
Main ID merupakan holding BUMN tambang. Untuk itu, Grace Natali akan menerima penghasilan fantastis untuk jabatannya sebagai komisaris Main ID. Sebagai komisaris Main ID, gaji Grace Natali akan diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor per-13 MBU 2021 tentang perubahan ke-6 atas Peraturan Menteri BUMN Nomor per-04 2014 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Dan jika merujuk pada peraturan itu, pendapatan yang diterima seorang komisaris BUMN mempertimbangkan beberapa faktor, yakni skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perseroan, serta faktor-faktor lain yang cukup relevan. Dan selanjutnya, untuk penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kewenangan pemegang saham melalui mekanisme RUPS. Adapun rincian gaji untuk honorarium komisaris adalah sebagai berikut. Komisaris utama atau ketua Dewan Pengawas mendapatkan honorarium sebesar 45% dari direktur utama. Wakil komisaris utama atau wakil ketua Dewan Pengawas mendapatkan honorarium sebesar 42,5% direktur utama. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas mendapatkan honorarium sebesar 90% direktur utama. Dan untuk diketahui, merujuk dari Inalum Annual Reports 2019 yang sebelumnya berganti nama ke Main ID, gaji direktur utama Inalum sebesar Rp325 juta per bulannya. Komisaris di satu BUMN itu kan tidak cuma satu. Komisaris di BUMN itu ada beberapa, direksinya juga ada beberapa. Jadi kalau dibilang bagi-bagi jabatan, ya tentunya itu kan yang ada kan dibagi-bagi kan gitu. Nah ini kan dimasukkan satu untuk kemudian ikut bersama-sama bagaimana membesarkan BUMN yang ada dengan kapasitas dan keilmuan yang dimiliki oleh calon yang dimasukkan demikian.